Pembahasan kitab tafsir Al-Jailani sudah sampai pada surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yunfikuna, ini 121. Wala yunfikuna nafaqatan shaghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Ayat yang yunfikun, ya ini masih lanjutan sebelumnya. Wala yunfikun ini masih terkait dengan peristiwa sebelumnya, yaitu orang-orang yang diberikan kaya, ya ini orang-orang yang pada zaman Nabi diberikan kaya pada zaman Nabi, tapi tidak mau hartanya digunakan untuk membantu Nabi di dalam dakwah dan perang. Itu. Dan juga banyak yang diberikan kesehatan pada zaman Nabi, ketika diajak perang banyak alasan. Nah, ini sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya. Bahkan dijelaskan 3 orang yang paling populer yang banyak alasan, yaitu Ka'ab bin Malik, Hil bin Umayyah, Mararah bin Robi. 3 orang ini yang balelo, ya, diberikan kekayaan oleh Allah, tapi ketika diajak perang dia banyak alasan. Begitu juga ketika dikasih kesehatan, diajak perang oleh Nabi juga banyak alasan. Akhirnya mereka menjadi orang yang menyesal. Ya. Sikap berikutnya ini masih kaitan dengan ayat sebelumnya. Wala yunfikuna, mereka tidak mau berinfak. Gitu. Jadi buru-buru nyumbang dana untuk perang, ya, karena perang Tabuk itu atau perang-perang yang lain itu membutuhkan biaya besar, ya, untuk konsumsi, untuk membeli peralatan perang. Itu ya hanya sahabat-sahabat tertentu yang luar biasa seperti Abu Bakar As-Siddiq, itu seluruh harta kekayaannya itu semua digunakan untuk membantu Nabi dalam berperang. Tapi ada juga yang kebalikannya, yaitu 3 orang tadi. Itu dikasih kaya, dikasih sehat, tapi pelitnya minta ampun. Ini wala yunfikun, mereka boro-boro untuk infak, untuk membantu mensuplai, ya, perjuangan Nabi ketika sedang berperang. Nafakotan, dia tidak berinfak nafakotan, yaitu berupa nafakoh, ya, biaya, sogiratan yang kecil. Jadi sekecil apapun dia alasan, gitu. Ya sudah, kalau kamu misalnya nggak bisa bantu yang gede, yang kecil-kecil aja. Nah, di situ alasan juga. Alasannya ya boro-boro yang gede, yang kecil aja nggak punya, gitu. Padahal dia sudah dikenal ya orang cukup, orang kaya dan sehat walafiat. Wala kabirotan, dan juga tidak mau membantu terkait dengan biaya-biaya yang kabiroh, yang besar. Fi sabilillah, yaitu untuk perjuangan di jalan Allah. Ya, ternyata penjelasan di Tanbih Muhtari nyambung dengan ayat ini. Orang yang diberikan kesehatan, diberikan kekayaan, contohnya sudah disebut, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mararah bin Robi. Ya, mereka tidak mau mensyukuri, memanfaatkan untuk berdakwah bersama Nabi. Ya, maka orang-orang yang seperti ini yang terjadi adalah penyesalan, ya, karena walayak tauna wadian,
dan mereka tidak fisabilillah tolaban limardotihi. Padahal kalau dia berinfak sedikit atau banyak itu digunakan untuk di jalan Allah yang semata-mata untuk memperoleh ridho Allah. Jadi sekecil apapun ya mereka membantu ya, misalkan kalau dalam sekarang itu misalnya hanya sekedar bantu satu sak semen ya, satu sak semen ini tolaban limardoti ini lebih utama dibandingkan sama sekali itu. Walayak tauna wadian, dan mereka juga tidak memutus wadian. Wadian itu jurang, maksudnya boro-boro dia mau turun ke sebuah jurang tajahal adu untuk menghadapi musuh gitu loh. Wong hanya mensuplai untuk air putih atau minuman saja malas, bagaimana sampai dia turun di sebuah lapangan medan perang untuk menghalau musuh. Hina amaru wa rasuluh, sebagaimana diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Illa kutiba lahum, kecuali telah ditetapkan lahum kepada mereka ya, yaitu orang-orang yang memiliki militansi yang luar biasa. Dia tidak punya kekayaan tapi punya kesehatan. Dia siap maju perang bersama Nabi. Ya. Dia punya kesehatan, punya kekayaan. Ya, juga siap untuk membantu perjuangan Nabi. Ini illa kutibalah, orang-orang yang diberikan anugerah ya, lahir batin ya, lahirnya diberikan sehat, rezeki, batinnya diberikan keimanan, akhirnya enteng di dalam berjuang di jalan Allah, yaitu membantu perjuangan Nabi. Ini illa kutiba lahum, kecuali orang-orang yang sudah ya ada catatannya, orang-orang yang sudah tertulis ya di Lauhil Mahfuz, kamu itu kriteria yang mana? Yang malas-malesan seperti 3 orang tadi, atau yang seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, ya, Utsman, ya, Sayyidina Ali. Ini adalah sahabat-sahabat yang sudah teruji secara dohir dan batin. Nah, itu. Lihat ziyahumullah. Kalau orang-orang yang mendarma baktikan ya untuk perjuangan di jalan Allah ya, pasti Allah akan membalas mereka. Lihat ziyahumullah, pasti Allah akan membalas mereka ahsana, lebih baik makanu ya'malun, dari apa yang dia kerjakan. Ini kalau kita iman, yakin dengan ayat ini. Jadi tidak ada ruginya kalau kita berjuang di jalan Allah dengan segala apa yang kita punya, tapi didasari dengan keikhlasan. Sebab dengan keikhlasan ini pasti kita akan memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah. Ya, jadi jangan sampai dikotori dengan geremeng, ngedumel, atau didasari dengan tidak ikhlas. Kalau didasari tidak ikhlas, ini penyakit, maka tidak akan sampai nanti mendapatkan balasan dari Allah. Maka sekecil apapun kalau kita melakukan kebaikan di jalan Allah, itu jaminan ahsana makanu ya'malun, pasti Allah membalas lebih baik dari apa yang kamu kerjakan. Ini memotivasi kita yang hidup di zaman sekarang, pentingnya kita bersungguh-sungguh ya untuk membantu membackup ya perjuangan di jalan Allah, baik ya sogiroh ya sesuai dengan kemampuan, baik itu yang sifatnya kecil maupun kabiroh yang sifatnya besar. Nah, kalau kita sudah tahu ilmunya, ya, kalau ini dilakukan secara ikhlas, Allah akan memberikan limpahan balasan. Ya, akhirnya itulah yang disebut keberkahan. Ya,
tiba-tiba diberikan kemudahan A, B, C, D. Karena apa? Karena dulu waktu dia khidmah itu ikhlas, sehingga Allah membalas berlipat ganda. Jadi jangan pernah ragu ya, ketika kita berbuat kebaikan tapi ikhlas, pasti akan dibalas oleh Allah berlipat ganda. Itu. Kemudian ayat berikutnya ya ini wa ma kanal mu'minun liyaghfiru, dan tidak ada siapa al mu'minun orang-orang mukmin liyaghfiru supaya mereka berangkat kafah semuanya. Itu maksudnya pada saat zaman perang, yaitu bukan berarti semuanya berangkat semua, itu tidak ya, pasti ada pembagian tugas ya. Bihaisu takhallu biladanum anil hawdah wal kharas ya, supaya kampungnya itu tidak kosong. Nah, kampung orang-orang yang mau jihad ini tetap ada yang menjaga itu. Jadi tidak semuanya berangkat total, itu tidak. Falaula nafaro, andai tidak ada yang berangkat mingkuli firqatin dari setiap kelompok, minhum di antara mereka ta'ifatun, yaitu satu ta'ifah ya, satu regu, ila rasul kepada rasul ya, liyatafaqahu supaya mereka belajar ilmu agama ya. Kalau zaman Nabi ya mereka ikut membersamai Nabi, karena ikut membersamai Nabi itu berarti dia akan mendapatkan tafaquh fiddin, akan mendapatkan aliran-aliran ilmu yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini liyatafaqahu fiddin. Nah, kalau zaman sekarang liyatafaqahu fiddin ini modelnya sudah ya, seperti lembaga pendidikan pesantren, madrasah itu. Wa yata'allamuna syairahu, dan mereka belajar ya tentang syiarnya agama, wa ma yata'allaqu biminal adab, dan mereka juga belajar hal-hal yang terkait dengan adab. Kenapa harus demikian? Waliyungdiru, supaya mereka nakut-nakuti ya kaumnya, idza raja'u, ketika mereka pulang ilaihim kepada kaumnya. Jadi maksudnya ayat ini ya itu dulu sering dibuat dasar pentingnya mbok ya satu desa itu ada yang mondok, ada yang tafaquh fiddin. Sebab kalau ya satu desa sampai nggak ada yang mondok, ya nggak ada yang ngaji, itu ya masa depan desa ini ya suram, karena ya nggak ada calon penerus lagi. Paling tidak satu dua, paling tidak mingkuli firqati nafar mingkuli falola minhum ta'ifah, ada kelompok kecil yang mereka liyatafuddin, mereka belajar ilmu agama, waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Nah, nanti setelah dia selesai mondok pulang, dakwahkan ilmunya, ajarkan ilmunya untuk masyarakatnya, untuk kaumnya. Wa yuqimu lahum yata'allamuna min syair Islam, supaya mereka bisa melaksanakan syiar Islam. La'allahum yahdharun, mudah-mudahan kaumnya, umatnya itu bisa berhati-hati ya. Maksudnya berhati-hati itu bisa menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan mengamalkan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ini ya relevan sekali dengan kehidupan sekarang ya, bahwa di zaman modern seperti ini tetap harus ada ta'ifah yang mondok yaitu liyatafaqahu fiddin, karena 5 tahun 10 tahun yang akan datang mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu waliyungdiru qaumahum idza raja'u, yaitu memberikan pencerahan kepada masyarakatnya pada saat mereka pulang dari pesantren. Nah, ya sampai sini dulu, mudah-mudahan dari penjelasan ini ya kita tahu bahwa ya, ayat
terkait pentingnya ya satu komunitas itu harus ada yang tafakuh fiddin. Ya, tafakuh fiddin dalam konteks Indonesia itu ya mondok nyantri itu ya dengan ayat ini menjadi dasar ya bahwa ya satu kaum, satu desa atau satu wilayah harus ada generasi yang mau ngaji, yang mau mondok. Tujuannya suatu saat ya dia akan balik, akan menjadi orang yang meneruskan dakwah Islam, yang bisa mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada kaumnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, bisa menjadi prinsip kita ya ketika memahami pentingnya orang ngaji atau mondok.